bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi bab 4 tentang khulafur rasyid, yaitu para penerus Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Pelajari tentang Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dalam Islam. Dalam video ini saya akan membahas 1. Biografi singkat Ali bin Abi Thalib. 2. Proses beliau diangkat menjadi khalifah. 3. Kebijakan penting yang beliau jalankan. Biografi Ali bin Abi Thalib. 1. Identitas dan kelahiran. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, kunyah Abu Al-Hasan. Lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah. Ayah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Fatimah binti Asyad. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yang diasuh langsung oleh Nabi sejak dini. 2. Masuk Islam. Ali orang pertama yang masuk Islam, bahkan yang pertama di kalangan anak-anak. Ia masuk Islam saat usia 10 tahun, setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. 3. Keutamaan dan karakter. Dikenal sangat berani, cerdas, dan bijaksana. Dijuluki Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya di medan perang. Termasuk ahli fikih dan hakim yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. 4. Peran dalam Islam. Turut serta dalam hampir semua peperangan besar seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Di perang Khaybar, ia terkenal dengan keberaniannya saat membuka banteng musuh. Pernah menggantikan posisi Nabi di tempat tidur saat hijrah untuk mengelabui kaum Quraisy. Bukti keberaniannya. 5. Pernikahan. Menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa putra terkenal: Hasan, Husain, Zainab. Proses diangkat menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Kulsum, Ali dibait menjadi khalifah keempat pada tahun 656 Masehi. Masa khalifahnya diwarnai dengan banyak tantangan, seperti fitnah besar di kalangan umat Islam, peristiwa Perang Zamal, perang sivil dengan Muawiyah, dan munculnya kelompok Khawarij. Kebijakan penting: mengembalikan pemerintahan Islam pada asas keadilan, kesederhanaan, dan persamaan. Memecat gubernur lama yang dianggap bermasalah, lalu menggantikannya dengan orang yang jujur. Menekankan pada akhlak, zuhud, kejujuran dalam pemerintah dalam kondisi penuh konflik. Demikian pembahasan video saya kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 4 Khulafaur Rasyidin. Kita akan mempelajari tentang Utsman bin Affan. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal, yaitu biografi Utsman bin Affan. 2. Proses beliau diangkat menjadi khalifah. 3. Kebijakan-kebijakan selama pemerintahan. Mari kita simak video ini.
Masehi di Mekah. Peran dalam Islam: 1. Menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. 2. Menjadi khalifah ketiga 644 sampai 656 Masehi setelah Umar bin Khattab. 3. Memerintahkan penyusun teks Al-Quran Mushaf. 4. Memperluas wilayah Islam ke wilayah Persia, Afrika Utara, dan wilayah lain-lain. Ciri khas: dermawan, rendah hati, dan sangat peduli dengan kesejahteraan umat Islam yang dikenal dengan julukan Al-Ghani. Proses diangkatnya Utsman menjadi khalifah: 1. Penunjukan oleh Umar. 2. Musyawarah dewan. 3. Mengambil keputusan. 4. Pengumuman. 5. Legitimasi. Kebijakan penting selama pemerintahan Utsman bin Affan. 1. Penyusun Mushaf Al-Quran. 2. Ekspansi wilayah. 3. Reformasi administrasi. 4. Pembangunan infrastruktur. 5. Kebijakan keuangan. 6. Pengangkatan keluarga. 7. Pengelolaan tanah dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 4 tentang Khulafair Rasyidin, yaitu para penerus Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Dalam video ini kita akan mengenal lebih dekat Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam yang dikenal dengan keadilan dan ketegasannya. Kita akan mempelajari 3 hal penting, yaitu 1. Biografi Umar bin Khattab. 2. Proses beliau diangkat menjadi khalifah. 3. Kebijakan-kebijakan penting selama masa pemerintahannya. Biografi Umar bin Khattab. Nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nafail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal tegas, adil, dan pemberani. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi dari suku Quraisy dan masuk Islam pada usia 27 tahun. Proses diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi. Pengangkatannya berdasarkan wasiat langsung dari Abu Bakar As-Siddiq dengan persetujuan para sahabat. 3. Kebijakan-kebijakan penting selama masa pemerintahannya. 1. Membentuk sistem pemerintahan dan administrasi yang teratur, membuat dewan catatan gaji tentara dan pegawai, mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan negara, menetapkan kalender Hijriyah, meluaskan wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan Syam. Demikian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zamapa dari kelompok 6. Saya akan menceritakan sejarah singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Ami bin Amru bin Khattab bin Said bin Taib bin Murad bin Khattab bin Luqsi
bin Khalid bin Pilih bin Malik bin Anda bin Khatim bin bin Khuzaimah bin Mudrika bin Isyad bin Muad bin Nizar bin Mad bin Adnin bin Taib bin Al-Quris bertemu nasabnya dengan Muhammad pada kakeknya yang bernama Murrah bin Khattab dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Salam bin Harts bin Amir bin Khattab bin Sa'id bin Taib yang berarti ayahnya dan ibunya bersama-sama dari Kabilah bin Taib. Nama asal Abu Bakar tak pasti dan sumber mendekatkan Abdul Khattab dan Taib sebagai namanya. Muhammad memberinya gelar yaitu As-Sadiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Muhammad kepada umatnya. Pelajari Satritul satu malam dari Mekah ke Masjid Aqsa dan dari Aqsa ke langit ketujuh, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang kedua adalah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terjadi melakukan musyawarah di Taib bin Saidah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansar, Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar yang kemudian disetujui oleh mayoritas sahabat dan diberikan menjadi pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin. Satu pertemuan di Aqsa Bani Sadr. Setelah wafat Rasulullah, kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul di Tasaqifah Bani Saidah untuk menentukan pemimpin umat Islam selanjutnya. Situasi saat diganti dengan berpotensi menimbulkan perpecahan karena kaum Aqsa mengusulkan dua pemimpin, satu dari Muhajirin dan satu dari Ansar. Kaum Ansar mengajukan Sa'd bin Ubah sementara kaum Muhajirin tetap pada pendirian mereka untuk
pertamakan bisa kepemimpinan dari kalangan mereka dua usulan dan dukungan dari Umar bin Khattab. Di tengah perdebatan, Umar bin Khattab meyakinkan kaum Ansar untuk mendukung Abu Bakar, mengingatkan mereka akan keutamaan Abu Bakar. Selanjutnya, untuk bin Khattab kemudian membaiat Abu Bakar dan menggandeng tangannya sebagai simbol dukungan dari Umar. Disambut baik dan diikuti oleh banyak tokoh lain termasuk Abu Ubaidah. Ketiga baitil kisah kepada Abu Bakar sebagai Umar dan lainnya berbait. Mayoritas kaum Muhajirin dan Ansar mengikuti baiat tersebut. Secara bulat Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah dan diberi gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Keesokan harinya baiat secara terbuka dilangsungkan di masjid sebagai pengukuhan resmi. Dan yang ketiga adalah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan umat Khalifah Abu Bakar. Penumpasan kaum murtad Abu Bakar menindakkan tegas kaum yang murtad dan menolak membayar zakat. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, memastikan stabilitas negara Islam Madinah, menghimpuan Al-Quran. Setelah banyak menghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, Abu Bakar memerintahkan perkumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang kemudian hari menjadi dasar penulisan Al-Quran secara awal peluang wilayah Islam. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam, memulai ekspansi keluar Jazirah Arab seperti Irak dan Syam. Bentuk lembaga pemerintahan ia bentuk Dewa Sura sebagai badan penasihat dan Dewa Syariah sebagai lembaga peradilan serta menentukan wakil khalifah, gubernur
di berbagai wilayah. Stabilnya ekonomi Abu Bakar pasti sistem hukum melindungi hak ekonomi masyarakat dan mencegah eksploitasi kekausan dan dana politik juga digunakan untuk mendukung pasukan, membataskan kawasan dan membantu yang membutuhkan penegakan zat. Ia menegaskan kembali zat sebagai kewajiban untuk umat Islam dan memiliki zakat bagi yang enggan membayar untuk memperkuat fondasi ekonomi dan sosial umat. Demikian sejarah singkat Abu Bakar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah Al-Kisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.